Kita tentu mendukung demo dan protes-protes itu 100% mendukung. Jika ada ketidakpuasan atau anggapan kesalahan dari para pengelola pemerintahan dan lembaga-lembaga politik. Peristiwa demo di DPR yang menimbulkan banyak korban dan kerusuhan yang meluas di seluruh tanah air, sehingga harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang dan berwajib. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan bahwa demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir adalah gerakan organik, murni dari protes masyarakat dan tidak dibiayai oleh pihak asing. Pernyataan ini disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya pada Selasa 2 September 2025. Menurut Mahfud, meskipun kecurigaan adanya aktor asing yang membiayai demo bisa saja muncul, ia pribadi tidak mempercayai klaim tersebut. Demonstrasi tersebut yang melibatkan berbagai elemen seperti mahasiswa, buruh, dan influencer dinilainya sebagai bentuk aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Meski demikian, pakar hukum tata negara ini mengakui bahwa demonstrasi organik tersebut disusupi oleh kelompok perusuh pada malam hari. Kelompok ini memanfaatkan isu yang sama dengan para demonstran untuk menimbulkan kerusakan dan kekacauan. Terkait respon pemerintah, Mahfud menilai langkah yang diambil sejauh ini hanya bersifat sementara untuk meredam situasi dengan cepat, seperti janji untuk tidak menaikkan tunjangan DPR Republik Indonesia. Ia menekankan bahwa pemerintah harus menindaklanjuti tuntutan masyarakat secara serius dan menunjukkan komitmen dalam mendengarkan suara rakyat, bukan sekedar mengambil langkah jangka pendek. Kita tentu mendukung demo dan protes-protes itu 100% mendukung. Jika ada ketidakpuasan atau anggapan kesalahan dari para pengelola pemerintahan dan lembaga-lembaga politik, kita setuju, perkeras saja protes. Kita mengerti itu. Tetapi yang terjadi sekarang mungkin sudah terlalu jauh. Satu, sudah menewaskan saudara Afan yang di DPR itu. Jangan lupa, di Makassar juga diberitakan hari ini 3 orang tewas ketika gedung DPRD itu diserbu oleh massa dan dibakar. Di Bandung, polisi itu dikejar-kejar habis oleh massa, sampai lari berhamburan, ditangkap, ditendang gitu. Itu sudah tidak sehat. Tetapi juga di gerbang Pemuda Sentral di Jakarta, ada video beredar sekelompok brimob menangkap seseorang yang sedang demo, lalu dibawa ke flyover, dia sendirian dikeroyok, ditendang dan dipukul rame-rame. Banyak juga polisi yang berbaring di rumah sakit dalam keadaan luka parah. Bahkan ada polisi yang diculik dari Brimob Metro yang wajahnya luka luar biasa, bahkan badannya juga dipaku. Di jalan-jalan sekarang, yang terutama di depan beberapa polres yang tadi pagi saya lewat ketika menuju bandara, menuju Halim, itu banyak bangkai-bangkai mobil dan bekas bangunan-bangunan dijebol karena penjarahan. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sadari bahwa ini tidak bagus, harus kita selesaikan. Para demonstran, saya tetap mendukung, tapi mari terukur juga agar negara ini selamat. Kepada petugas lapangan juga supaya tidak sewenang-wenang. Saya paham petugas lapangan itu terjepit. Di satu sisi dia harus bertugas mengamankan situasi, misalnya tidak boleh sampai pagar DPR itu jebol atau pintu-pintu tertentu di DPR jebol. Itu saya memahami, itu tugas aparat yang merupakan perintah dari atasan. Tapi juga dia di lapangan menghadapi massa yang sudah mulai sangat marah. Nah, oleh sebab itu ini yang harus bertanggung jawab adalah atasan dalam memberi komando itu supaya cermat dari waktu ke waktu gitu. Jangan sampai terjadi korban di kalangan aparat dan rakyat. Yang saya lihat sekarang ini terjadi bentrokan antara rakyat melawan aparat. Padahal aparat itu hanya menerima tugas, tidak ikut mengambil keputusan politik.
jadi korban. Polisi jadi korban, rakyat jadi korban. Oleh sebab itu ini harus diselesaikan. Masalah utamanya apa? Ya. Masalah utama yang kita lihat itu adalah akumulasi kekecewaan. Ya, apa akumulasi kekecewaan itu? Kebijakan-kebijakan pemerintah yang banyak sekali menimbulkan protes di berbagai bidang. Ya, dan hampir setiap saat protes-protes itu muncul, tetapi penyelesaiannya tidak jelas, hanya seperti ngasih permen lalu timbul lagi kebijakan-kebijakan yang menjadi persoalan baru bagi masyarakat. Kemudian banyak politisi yang arogan, tidak punya empati terhadap kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan reaksi yang kemudian memanas. Lalu saya melihat juga tak menentunya proses penegakan hukum. Ada yang jalan, ada yang tidak. Ada yang hanya masalah sepele aja tidak bisa diselesaikan, ada yang besar diumumkan tetapi kemudian tindak lanjutnya tidak jelas. Ada pejabat-pejabat yang oleh masyarakat diyakini atau punya indikasi dia punya catatan korupsi tapi berkeliaran terus memerintah dan membuat kebijakan dan sebagainya. Nah, ini supaya diselesaikan agar tidak semakin rumit. Negara ini adalah milik kita bersama. Wahai seluruh rakyat, aparat itu bukan musuh Anda. Wahai aparat, rakyat itu bukan musuh Anda. Anda harus menanggung akibat karena kebijakan-kebijakan dan para pejabat dan pemimpin yang korup sebenarnya. Dan penyelesaiannya harus di sini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.